Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab komentar dari Bang Ed Fajar Rizpiandi 7941 yang mungkin mewakili pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, katanya, Bang, next konten, apakah melatih pemain secara individu atau latihan militer masih worth it? Mengingat untuk PS saat ini ada update keseimbangan, bisa mempengaruhi performa pemain dan tim secara keseluruhan. Di musim sebelumnya, manajer berlomba-lomba up mutu pemain kunci hingga bintang 10 plus tier langka. Sedangkan saat ini, pemain kunci yang musim lalu selalu jadi pembeda di setiap laga, malah kesulitan mendapat peluang dan sulit menguasai bola jika tidak memiliki nilai balance yang tinggi. Di awal musim ini, tim saya meskipun menang, tapi nilai penguasaannya rendah, di bawah 40%, karena nilai balance yang pas-pasan di angka 7,4 bang. Yang lebih ngenes lagi, ada tim rekan saya meskipun mutunya tinggi bisa dikalahkan oleh tim yang mutu timnya 20% lebih rendah dari tim rekan saya. Sudah kalah skor, kalah possession, walau mutu dia lebih tinggi. Nah, katanya gitu guys. Jadi, buat teman-teman yang penasaran mengenai Latmil masih worth it atau enggak, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oh ya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau ngasih info dulu nih buat teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan yang sedang mencari jasa top up, token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan benda lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah. Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagram atau websitenya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi hari ini saya akan menjawab komentar dari Bang Fajar Rizpiandi yang bilang Latmil masih worth it atau enggak. Nah, katanya gitu guys. Jadi jujur aja, untuk sesi latihan militer itu masih sangat-sangat worth it ya guys ya. Bedanya kali ini kita harus bisa menyesuaikan terlebih dahulu squad kita atau line up kita itu seperti apa sebelum melakukan sesi latihan militer. Karena ketika kualitas pemain yang akan kita latih nantinya terlalu tinggi, otomatis squad kita menjadi nggak balance atau nggak seimbang guys. Untuk itu, sebelum mulai melatih pemain secara individu, pastikan kamu sudah melihat terlebih dahulu line up tim kamu seperti apa. Jadi squad kamu diisi oleh pemain dengan kualitas berapa, agar nantinya kamu bisa nentuin pemain yang akan kamu latih secara individu punya kualitas berapa gitu guys. Sebagai contoh, misalkan squad kamu sekarang diisi oleh pemain yang rata-rata punya kualitas mutu bintang 5. Nah, pas kamu akan latmil itu usahakan kualitasnya jangan terlalu besar. Pastikan pemain yang kamu latih secara individu kualitasnya cukup sampai bintang 7. Gitu guys. Cukup sampai bintang 7 aja. Jangan terlalu tinggi. Kalau misalkan terlalu tinggi, yang ada malah squadnya nggak balance atau nggak seimbang. Nah, misalkan squad kamu diisi oleh pemain bintang 6, jadi ketika kamu akan melatih pemain secara individu, usahakan kualitas pemain tersebut nggak lebih dari punya kualitas mutu bintang 9. Nah, misalkan squad kamu punya kualitas mutu bintang 6, rata-rata keseluruhan pemainnya gitu guys. Jadi, misalkan kamu mau latmil, itu kamu bisa latmil pemain yang akan kamu latmil tersebut punya kualitas mutu bintang 8 guys. Jadi sisanya nanti bintang 6 nggak apa-apa. Yang penting masih balance ya guys ya. Sementara untuk beberapa pemain lain di mix, ada yang bintang 7, ada yang bintang 6, ada yang bintang 5 gitu guys. Jadi selisih antar pemain itu nggak terlalu berjauhan. Kalau misalkan selisihnya terlalu jauh, nanti squadnya nggak balance. Misalkan sebagai contoh, kali ini saya sedang menggunakan tim milik Bang Dias, dan rata-rata pemain milik Bang Dias kita perhatikan di sini ada yang punya kualitas mutu bintang 6, ada yang punya kualitas mutu bintang 7, ada juga pemain yang punya kualitas mutu bintang 5, dan bahkan ada pemain dengan kualitas mutu bintang 4. Tapi untuk nilai keseimbangan timnya sendiri ada di angka 9,2 gitu guys. Nah, misalkan nanti saya melatih salah satu pemainnya Bang Dias sampai punya kualitas mutu bintang 10, otomatis sekuat Bang Dias nanti malah jadi nggak balance. Untuk itu kita usahakan jangan meningkatkan kualitas pemain terlalu besar, kecuali misalkan kamu punya modal yang banyak.
kamu punya modal yang banyak untuk meningkatkan beberapa pemain sekaligus. Nah, baru bebas tuh. Tapi kalau misalkan modal kamu terbatas, usahakan kamu melatih pemain secara individu sesuai kebutuhan tim kamu ya guys ya. Jangan terlalu besar. Yang penting atributnya sesuai aja, itu udah bagus banget. Oke, sebagai contoh kali ini saya akan mulai melatih salah satu pemain secara individu. Nah, kali ini kita akan menyesuaikan untuk nilai balance atau keseimbangan timnya. Jadi saya akan melatih tipis-tipis salah satu pemain milik Bang Dias, khususnya pemain yang punya performa bagus dan bisa menjadi pembeda di setiap pertandingannya. Nah, di sini kita akan ambil contoh, saya akan melatih Yakub Ukago. Pemain yang usianya sudah 26 tahun, kualitas keseluruhannya saat ini ada di angka 133%. Dia bisa bermain di 3 posisi berbeda, AMR, AMC, AML. Keahlian khusus, penyerang bayangan, dan juga penyerang serbaguna. Tinggi badan 176 cm, kedua kaki bagus untuk menendang. Nah, jadi ini adalah pemain yang akan kita latih ya guys ya. Tapi misalkan kamu mau melatih pemain dari kualitas rendah, usia masih muda, itu masih worth it banget guys. Misalkan kamu mau melatih pemain usia 20 tahun ya guys ya, seperti ini. Misalkan Bang, saya misalkan mau latih pemain usia 20 tahun, masih worth it nggak Bang? Masih. Tapi saya ingatin lagi bahwa pastikan kamu cek line up keseluruhan tim kamu seperti apa. Misalkan pemainnya rata-rata punya kualitas mutu bintang 5, ya pastikan kamu latmil sampai maksimal bintang 7 aja. Jangan terlalu tinggi. Atau bintang 6 atau bintang 7 lah. Jangan terlalu tinggi. Kalau misalkan terlalu tinggi, saya ingatin lagi, nanti squadnya malah nggak balance gitu guys. Oke, jadi gitu ya guys ya. Intinya latmil masih sangat-sangat worth it. Apalagi dengan cara melatih pemain secara individu atau melatih pemain secara militer, nantinya kita bisa nentuin sendiri atribut kunci pemain tersebut seperti apa guys. Oke, sekarang mari kita lanjut proses sesi latihan individu atau bahasa gaulnya dilatih secara militer. Nah, berhubung usianya sudah dewasa ya guys ya, udah balik. Balikmu udah dari usia 18 ya. Ini udah menginjak antara dibilang remaja bukan remaja, dibilang tua tapi masih belum tua. Lagi matang-matangnya guys, lagi bagus-bagusnya, dan itu terlihat dari performanya dalam beberapa pertandingan terakhir di semua kompetisi, di mana pemain ini mendapatkan performa yang bagus sekali. Oke. Jadi untuk gaya mainnya winger ya guys ya, penyerang sayap, dan kita perhatikan atribut kunci winger ini yaitu umpan silang, dribble, dan juga penyelesaian serta kecepatan guys. Tapi untuk atribut kunci utama yaitu umpan silang ya guys ya. Dan ketika kualitas pemain ini udah besar, atribut kuncinya juga udah tinggi seperti ini, tentu untuk meningkatkan kembali atribut kunci akan sangat sulit sekali, apalagi jika kita menggunakan drill latihan yang semuanya mengandung atribut terang. Biasanya atribut yang akan kita latih nggak akan naik lagi guys. Untuk itu kita harus bisa benar-benar memilih drill latihan yang tepat ya guys ya. Nah, sebelum kita melatih pemain secara individu, di sini kita harus perhatikan atribut mana yang akan kita latih. Sebagai contoh, pada sesi latihan yang pertama, saya akan fokus ningkatin atribut yang masih rendah. Di sini seperti kita perhatikan passing ya guys ya. Atribut passingnya ada di angka 167%. Meskipun atribut kuncinya umpan silang, tapi passing untuk seorang winger sangat-sangat penting. Jadi untuk meningkatkan atribut passing, kita bisa menggunakan drill latihan kucing-kucingan, di mana ada atribut passing atau umpan dalam drill latihan ini guys. Kalian naikin atribut kebugarannya juga ya guys ya. Nah, kondisi pemain akan minus 9% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke. Agar sesi latihan bisa berlangsung lebih cepat, kamu bisa menggunakan aplikasi tambahan, nama aplikasinya AutoClicker, dan teman-teman bisa mengunduhnya secara gratis di Play Store. Kemudian untuk cara menggunakannya sudah pernah saya bahas di video saya yang ini guys. Oke, sekarang kita akan mengulangi sesi latihan ini berulang kali ya guys ya, sampai nanti atribut umpannya meningkat lebih tinggi, bisa sampai
180% mungkin. Nanti baru setelah itu kita fokus ningkatin atribut lainnya lagi guys. Dan perlu diingat, untuk sesi latihan individu atau sesi latihan militer membutuhkan waktu yang lumayan lama. Apalagi kalau misalkan kamu melatih pemain dengan kualitas mutu bintang 3 sampai punya kualitas mutu maksimal bintang 10, butuh waktu yang sangat lama guys. Butuh waktu berjam-jam, dan tentu buat teman-teman yang nggak sempet mungkin akan kesulitan untuk bisa meluangkan waktu melatih pemain secara individu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sibuk kerja, sekolah, atau mungkin ada acara lain dan nggak sempat melatih pemainnya secara individu, kamu bisa menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu seperti ini guys. Dan untuk masalah biaya, kamu bisa kontak saya langsung melalui WhatsApp, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke, sesi latihan masih terus berlanjut. Sekarang atribut umpan sudah meningkat di angka 169, kita up lagi sampai 180 ya guys ya. Jadi atribut terangnya bisa jauh lebih tinggi dari atribut keseluruhannya nanti. Dengan begitu permainannya bisa lebih efektif lagi. Oh ya, kalau teman-teman sendiri gimana nih persiapan timnya musim ini? Udah mulai memperkuat timnya atau masih berusaha mengandalkan skuad yang ada? Gimana mengenai fitur balance? Meresahkan atau menyenangkan? Teman-teman bisa coba ceritain pengalamannya di kolom komentar video ini, karena saya perhatikan ada yang pro, ada juga yang kontra, dan kemarin udah kita bahas mengenai pro kontra dari fitur baru keseimbangan tim ini guys. Banyak yang ngeluh, khususnya buat player yang sebelumnya sering nempatin back minus atau back dengan kualitas mutu bintang 1. Ada juga yang seneng, oh saya seneng banget bang dengan update ini, jadi kita bisa lebih realistis lagi main top 11, karena back minus sangat-sangat meresahkan katanya gitu guys. Ya emang saya juga udah mengeluh sejak lama sih, soalnya kan aneh aja gitu. Back bintang 1 kualitas atributnya rendah banget, kok bisa-bisanya, kok bisul-bisulnya gitu menahan gempuran pemain dengan atribut tinggi. Padahal udah bisa dilewati gitu pak, udah bisa dilewati, tapi pemain kita tetap aja jadi mendadak blow on. Katanya back minus itu bisa menyerap tenaga dalam dari pemain bintang 10 lainnya. Itu kenapa back minus masih dipertahankan. Tapi sekarang teman-teman yang biasa pakai back minus lumayan agak mengeluh karena merasa sangat kecewa atas pembaruan kali ini, atas update kali ini guys. Teman-teman merasa kecewa karena di awal musim ini mereka harus sibuk memperkuat timnya. Nah, yang jadi masalah tentu aja ketika modalnya itu minim ya guys ya. Misalkan kita nabung poster kondisi cuma cukup buat latih satu pemain. Pas update ini mereka bisa nempatin back minus mulai dari 3 DC dan 1 kiper. Mau nggak mau, agar nanti squadnya bisa balance, teman-teman harus bisa memperkuat lini pertahanannya guys. Kalau misalkan nggak memperkuat lini pertahanan, ya otomatis squadnya nggak balance. Jadi misalkan overnya tinggi pun tetap aja bakal kalah ball possession atau bakal kalah penguasaan bola. Dan ya itu udah terjadi juga sebenarnya di akun saya pak, dimana musim lalu saya melatih pemain secara individu sampai punya kualitas mutu bintang 10, tapi musim ini nggak kepake anjay. Bahkan saya cadangin gara-gara kemarin cuma dapat hasil seri aja guys, karena kalah ball possession. Ya meskipun tim saya tetap diunggulkan mengenai hal ketajaman, tapi tetap aja kayak
gimana ya, kalau misalkan nempatin pemain bintang tinggi nggak balance, jadi ball possession kita kalah dan permainannya jadi nggak menarik gitu. Bukan masalah pemain bintangnya nggak berguna sih, maksudnya permainannya jadi nggak menarik aja. Itu kenapa saya juga mulai mencadangkan pemain bintang yang saya miliki. Mungkin musim depan baru bisa diturunkan ketika kualitasnya bisa mulai berimbang dengan pemain-pemain lainnya, guys. Mungkin pemain lainnya juga bakal biasa tipis-tipis, tapi berhubung musim ini booster kondisi yang saya miliki juga masih terbatas, jadi ya udahlah, nggak apa-apa pakai squad seadanya. Musim ini fokus nabung booster kondisi dulu sebanyak-banyaknya, baru musim depan kita mulai membangun squad saya lagi dari awal, guys. Kebetulan beberapa pemain lain juga udah mau pensiun, terutama pemain andalan saya di posisi striker ya, guys ya. Meskipun udah punya penggantinya, tapi ternyata nggak balance. Oke, proses sesi latihan masih berlangsung. Prosesnya lumayan lama meskipun ningkatin kualitasnya sedikit ya, guys ya. Karena usianya udah dewasa juga gitu, udah 26, udah waktunya dia nikah. 25 harusnya udah nikah sih, tapi pemain ini masih jomblo, Pak. Dia lagi sibuk bikin karir sepak bolanya menyala. Widih, menyala aja ya. Karena terinspirasi dari Cristiano Ronaldo katanya gitu, guys. Jadi saat ini belum nikah, Pak. Kalau pacaran udah. Nah, namanya Yakob Bukago. Iya. Oke, umpan 177, kebugaran 170. Kita up lagi, guys. Sampai 180 ya, guys ya. Sampai 180. Setelah itu kita fokus ningkatin atribut lainnya lagi, guys. Oke. Prosesnya lumayan lama, kualitas keseluruhannya saat ini masih di angka 136. Jadi masih cukup lama meskipun cuma ningkatin 4%, tapi ketika usia pemain sudah cukup tua seperti ini memang butuh waktu dan kesabaran ya, guys ya. Karena berbeda dengan ketika kita melatih pemain yang usianya masih muda, 18 atau 19 tahun. 20 tahun, 19 tahun, 18 tahun. Itu bisa lebih cepat. Kalau pemain usia 21 tahun ke atas itu udah mulai lambat. Nah, untuk sesi latihan individu saat pertama kali usahakan kamu melatih pemain yang usianya masih muda ya, guys ya. Tujuannya yaitu agar bisa lebih banyak menghemat booster kondisi. Karena kalau misalkan kamu melatih pemain yang usianya udah dewasa atau udah tua, emang masih bisa naik kualitasnya, guys, masih bisa naik atributnya. Tapi biasanya akan cenderung lebih banyak menghabiskan booster kondisi. Jadi sayang banget. Udah gitu nggak bisa kita pertahankan untuk jangka lama. Kalau misalkan kita latih dari usia 25 tahun atau 26 tahun seperti ini, ya paling dia cuma bisa bertahan sekitar 5 musiman gitu, guys. Tapi kalau misalkan kita melatih ketika usianya masih 18 tahun, otomatis pemain tersebut bisa kita pertahankan hingga 10 musim. Jadi tiap musimnya setelah dilatih secara individu atau secara militer, kita cuma latih tipis-tipis aja, atau kita asah aja skillnya tipis-tipis biar performanya tetap bagus gitu, guys. Misalkan kan tiap musim kualitasnya turun tuh 20%, ya udah kita tingkatin lagi aja 20%, kan gak ngabisin banyak booster kondisi gitu. Berbeda ketika kita melatih pemain dari nol, habisnya bakal banyak. Tapi kalau pemain yang sebelumnya udah pernah dilatih, biasanya nggak terlalu boros juga gitu. Oke, sekarang atribut umpan sudah meningkat di angka 180%, kebugaran 174%, dan pada sesi latihan selanjutnya
Kali ini kita bisa ningkatin atribut sundulan, tembakan, dan umpan silang menggunakan drill latihan umpan bola mati. Nah, alasan kenapa saya menggunakan drill latihan umpan bola mati yaitu karena drill latihan ini mengandung atribut gelap penjagaan. Ya, ini dia atribut gelap penjagaan, dan kebetulan atribut penjagaannya rendah ya guys ya. Tapi biasa di sini emang sinyalnya itu geser sedikit modern, geser sedikit matot. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ada apa lagi nih? Iya, kok nggak bisa pak? Tapi enggak ding, ada apa ini pak? Oke, ternyata ada sedikit masalah ya guys ya. Kita ulangi lagi, tadi pakai drill latihan umpan bola mati ya guys ya, karena drill latihan ini mengandung atribut gelap penjagaan. Jadi ada kemungkinan atribut terangnya mau meningkat. Tujuannya yaitu untuk memancing agar atribut terangnya mau naik guys. Ketika kita menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap rendah ya guys ya. Oke, perlahan tapi pasti atribut yang sedang kita latih meningkat lagi. Sekarang kualitas keseluruhan sudah meningkat di angka 137, jadi hanya butuh 3% aja pemain ini sudah bisa meningkat kualitasnya sampai 140% guys. Oh ya teman-teman, gimana nih? Musim ini punya target apa? Meraih trofi apa nih? Quadruple, triple winner, double winner, atau cukup satu trofi aja musim ini? Ini bener-bener jaringan, astaga, bener-bener kampret. Emang kadal. Dan ini guys, alasan saya kenapa sekarang jarang live streaming guys. Jaringannya geser sedikit modar. Aduh, kampret, nggak bisa diajak gawe pisan pak. Istri sih ngajakin tinggal di kota pak biar sinyalnya bagus, katanya sih gitu. Tapi saya malas banget pak, berisik di kota ya. Ya meskipun di sini berisik juga sih. Kadang ada suara-suara motor. Kebetulan saya juga belum punya studio buat ngonten guys. Emang sih saya sekarang ada di kamar, tapi kamarnya masih berantakan banget ya. Dan waktu itu ada yang bilang, "Bang, lu udah bertahun-tahun jadi YouTuber, kenapa belum bisa bikin studio sendiri?" Jadi gini guys, ceritanya guys ya. Pendapatan dari konten kreator itu nggak besar ya guys ya. Meskipun saya masih bisa sih nabung, tapi kebutuhannya banyak guys. Apalagi punya bocil ya guys ya. Punya anak kecil yang masih umur 3 tahunan, lagi suka-sukanya beli mainan, lagi suka-sukanya jajan ya. Segala kebutuhan pokok seperti popok, susu itu pasti dibeli. Dan tentu aja kebutuhan sehari-hari. Jadi buat nabung bikin studio sendiri itu susahnya nggak setengah mati sih, enggak. Tapi belum bisa aja gitu. Belum bisa aja ya. Syukur-syukur nanti kedepannya Top 11 bisa makin rame kan, gamenya makin bagus, banyak teman-teman yang main Top 11. Apalagi kalau misalkan nanti Top 11 bisa seperti Football Manager, gabung e-sport ya guys ya. Saya rasa mungkin banyak teman-teman yang tertarik untuk memainkan game Top 11 dan mungkin cari tutorialnya di NN Top 11. Ya, semoga aja. Karena kebanyakan sih teman-teman yang udah nonton video saya, kalau udah bisa udah nggak nonton lagi gitu guys. Jadi start ya guys ya, penontonnya itu nggak banyak gitu. Kecuali pas ada update terbaru aja, kayak kemarin-kemarin kan update mengenai keseimbangan tim. Teman-teman pada penasaran dan pengen komentar gitu kan mengenai keluh kesahnya. Baru tuh pada nonton. Kalau misalkan hari-hari biasa mah ya sepi sekali pak kalau game Top 11. Beda dengan game-game sebelah seperti eFootball ya, FC 25 itu penontonnya stabil pak, banyak terus. Kalau Top 11 enggak. Jadi pemasukannya sedikit guys. Dan alhamdulillah juga sih sebenarnya kebantu juga sama joki latihan militer, joki individu.
Tapi untuk saat ini masih gali lubang tutup lubang. Ya, jadi curhat, Pak. Nggak apa-apa ya, guys ya. Daripada bengong, Pak. Daripada bengong. Sebenarnya bisa aja sih video ini dipersingkat, tapi tanggung banget sih. Tanggung. Kecuali kalau misalkan saya mau ningkatin sampai kualitas mutu bintang 8. Nggak bisa, Pak. Kita full proses. Lama banget. Bisa butuh waktu 4-5 jam. Jadi kalau proses kayak gini doang mah ya udah kita lanjutin aja, gaskeun sampai beres, guys. Sebenarnya tim ini akan saya tingkatin kualitasnya sampai lumayan tinggi sih, timnya. Jadi bukan kualitas individu ya, guys ya. Kualitas timnya. Jadi kita ningkatin kualitas individunya itu dibikin seimbang gitu, guys, sampai rata-rata punya kualitas mutu bintang 8. Tapi nggak mungkin dong saya bisa record semuanya. Jadi ya udah, record satu pemain aja udah cukup lah. Nanti mungkin untuk pemain-pemain lain mengenai update terbaru ini, bukan update terbaru, Pak, tapi mengenai Latmil ya, nggak usah besar-besar sekarang mah, cukup sampai bintang 7 bintang 8 aja udah bagus. Mungkin kita akan bahas lagi di kesempatan selanjutnya ya, guys ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya rencana naikin OVR-nya sampai 180, saya rasa mungkin buat hasutan doang, Pak. Yang kebetulan timnya memang udah punya kualitas tinggi. Tapi kalau misalkan player gratisan, ya udah nggak usah neko-neko. Pemain kualitas bintang 7, bintang 8 aja udah keren, udah bagus sekarang. Biar squadnya balance. Yang penting balance sekarang. Kalau nggak balance, ya yang ada malah jadi beban doang, Pak. Jadi update kali ini saya rasa sebenarnya menguntungkan untuk player gratisan. Tapi ada juga sih player gratisan yang ngeluh juga, katanya gara-gara ini gua nggak bisa bikin player sampai tier elite, Bang. Padahal udah nabung cukup lama. Ya udah, nabung lagi biar banyak. Kalau udah banyak baru bikin tier elite, sisanya bisa dialokasikan buat pemain-pemain lainnya gitu, guys. Biar balance squadnya. Kalau nggak balance percuma dong punya player elite, punya player tier langka tapi ternyata squadnya susah bersaing di tiap pertandingannya. Ya buat apa gitu. Yang penting ya udah squadnya solid ya, balance-nya bagus, balance-nya tinggi. Udah, itu yang bisa ngebuat tim kita meraih kemenangan. Tapi usahakan juga, guys, untuk atribut pemainnya sesuai ya, guys ya. Jadi jangan cuma sekedar bintangnya doang tinggi, balance-nya tinggi, tapi pemainnya punya atribut biasa aja. Ya udah, susah juga, Pak, buat bersaing. Apalagi kalau misalkan tim lawan udah punya pengalaman yang bagus. Itu udah alamat repot. Oke, dan sekarang atribut tembakan sudah meningkat di angka 170, kemudian untuk atribut sundulan sudah meningkat di angka 157, umpan silang 234, ini udah tinggi banget. Selanjutnya kita akan fokus ningkatin atribut dribble. Dribble-nya lagi menggunakan drill latihan. Menggunakan drill latihan bertahan. Penguasaan aja pakai permainan kontak. Ya, ini dia drill latihan permainan kontak, di mana ada atribut kekuatan, giringan, penjagaan, agresivitas, dan keberanian. Kondisi pemain akan minus 13,5% per sesi latihan. Lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, kita ulangi lagi. Ya, nggak ada peningkatan, Pak. 2 kali sesi latihan. Kalau nggak ada 3 kali ada agresivitas. Harusnya mau naik, soalnya banyak atribut gelap sih di sini. Oke, masih mau naik ternyata. Ini faktor kendala usia ya, guys ya. Biasanya kayak gini, Pak. Kadang naik banyak, kadang naik dikit, kadang nggak dapat sama sekali atributnya. Jadi udahlah, kita gaskin lagi sampai nanti kualitasnya bintang 8 atau sekelas pemain superstar, guys. Bintang 8 itu superstar ya, guys ya. Bintang 9 itu legenda, dan bintang 10 masuk tier langka. Oke, masih belum, guys. Kita gaskan sampai atribut dribblenya 200%, guys. Nggak dapet ini. Boros. Nggak bisa dibiarkan, guys. Nggak bisa. Kita harus ganti drill latihannya lagi, guys. Boros. Oke, kita coba pakai drill latihan bertahan, guys. Yaitu pakai hentikan penyerang, dimana ada atribut tackle, penjagaan, keberanian. Oke,
Yang penting giringan ya guys ya, yang penting dribble guys, dribble. Masih mau naik. Iya, dua drill latihan, 3 atribut ternyata. Saya pikir 1 atribut. 139 masih bertahan, ayolah. Sedikit lagi. Kekuatan. Dribble 2% lagi, ayolah, gaskeun. Aduh, berat Pak, berat. 139. Emang kalau kualitasnya udah tua kayak gini susah banget dilatihnya Pak. Merasa udah pinter apa gimana gitu kalau udah tua. Beda dengan pemain muda. Kalau pemain muda kan bisa lebih cepat karena mungkin otaknya masih belum bebel ya guys ya. Jadi segala masukan diterima. Kalau pemain udah dewasa kayak gini kayak bebel aja gitu. Ini juga berlaku di sepak bola beneran sih. Tapi ada juga sih yang enggak, kayak Ronaldo kan dia terus aja ngasah skillnya sampai tua ya guys ya. Oke, dan sekarang kualitas main ini udah meningkat guys. Mantap, Yakub Ukago sekarang udah punya kualitas mutu bintang 8 guys. Kita perhatikan ya guys ya, udah punya kualitas mutu bintang 8. Dan untuk atribut kuncinya umpan silang didukung oleh atribut dribble, kemudian umpan, penyelesaian, kecepatan ya guys ya. Ya, itu dia. Semuanya atribut terang penting sih, tapi pastikan setiap pemain punya kelebihan tersendiri. Oke, jadi kesimpulannya saya ulangi lagi bahwa proses sesi latihan militer atau sesi latihan individu, jawabannya masih sangat worth it. Jadi ya mungkin itu sedang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah jadi membership N111. Terima kasih buat partnership N111 itu Kiano Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mendukung channel ini, udah mendoakan saya sejauh ini. Terima kasih banyak atas dukungannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.